Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat channel dimanapun Anda berada. Buat Anda sobat tutor, sobat pendidik, dan sobat guru dimanapun Anda berada, kembali lagi di video kali ini yang terbaru. Dimana video kali ini kita akan menjelaskan tentang cara-cara membuat sebuah soal-soal yang sedikit interaktif menggunakan Google Form dan bagaimana cara menge-share linknya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Namun buat kalian semuanya, silahkan berlangganan dahulu dengan cara klik subscribe, like, share, dan komentar pada video ini. Biarkan kami berkarya, maka kita semua bisa berbagi ilmu satu sama lain. Oke sobat tutor dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membuat sebuah soal yang mudah dan interaktif di Google Form. Langkah pertama, kita langsung aja buka dari browser Anda dan pastikan browser Anda telah terkait dengan akun Anda. Akun apa saja silakan bebas, yang penting itu adalah akun Anda sendiri sehingga Anda bisa dengan mudah mengaksesnya. Misal di sini kita buka dengan satu akun ini. Maka ketika browser telah terkait dengan akun, secara otomatis di sini kita telah terkait dengan berbagai macam hal-hal yang ada di browser tersebut. Kita cukup klik titik-titik 9 ini dan kita akan melihat apa saja yang terkait dengan akun-akun yang ada di browser ini. Kita pastikan semua Google produknya aktif sehingga kita bisa menggunakan bagian-bagian yang akan. Oke, kita langsung aja klik tombol 3 di sini. Kita tunggu beberapa saat hingga muncul bagian-bagian penting yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan adalah Google Drive. Cukup kalian buka dulu Google Drive di sini sehingga kalian bisa masuk ke bagian akses Google Drive. Perlu sobat tutor perhatikan hal-hal yang harus diperhatikan, disiapkan di awal. Pertama, pastikan sobat tutor telah menyiapkan satu paket soal utuh dengan soal option yang dibutuhkan. Pada kali ini kita akan menggunakan soal option dari pilihan ganda. Pastikan sobat tutor dimanapun udah menyiapkan minimal 5 atau 10 macam soal yang telah disiapkan dengan pilihan ganda dan jangan lupa beserta jawabannya. Oke, kita langsung saja di sini. Misalkan kita akan membuat mulai dari tanda plus atau baru, kita klik di sini. Kemudian di sini kita masuk ke Google Formulir. Kita klik di sini. Kita tunggu sampai bagiannya terbuka, maka bagian dari Google Formulir ini sudah ada. Oke, kita lihat langkah pertama, berikan judul. Misalkan di sini kita akan membuat sebuah soal. Soalnya itu misalkan soal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita bikin judulnya terlebih dahulu. Bahasa Indonesia. Mungkin buat sobat tutor biar merasa memiliki hak cipta, bisa ditambahkan nama pembuatnya. Misalkan di sini namanya nama saya ya. Oke, kita coba. Mungkin nanti sobat tutor dimanapun bisa untuk mengganti nama ini nama Anda masing-masing. Pastikan jangan sampai dikosongkan deskripsi formulirnya. Misal, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara memilih jawaban yang paling tepat.
Oke, pada bagian berikutnya di sini kita akan kasih nama. Kemudian optionnya jawaban singkat dan pastikan kalian menggeser wajib diisi karena biar semua peserta yang mengikuti pelajaran ini harus mengisinya. Kita tambahkan satu lagi selain nama yaitu kelas. Dan ini pun sama, kita menggunakan jawaban singkat dan kita wajib isi. Langkah berikutnya kita masukkan tambahkan dengan bagian kedua. Pada garis 2 ini, kotak 2 ini kita tambahkan, maka masuk ke bagian 2. Di sini kita bisa memberi nama soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda, optionnya deskripsi kita pilih. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat. Nah, buat Anda semuanya, di sini posisinya kita akan membuat sebuah pertanyaan. Kita akan mengatur setelannya di sini dengan kita fokuskan dulu jumlah soalnya berapa. Misal jumlah soalnya 5, maka poin per satu soalnya adalah 2, sehingga nilainya menjadi 10 atau istimewa. Kita klik setelan. Kita geser pada jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini ada beberapa hal option yang bisa diperhatikan, kita gunakan sesuai kebutuhan. Pertanyaan tak terjawab, apakah akan dimunculkan? Jawaban yang akan dimunculkan, saran saya semuanya tidak usah dimunculkan, sehingga setiap siswa bisa mulai belajar masing-masing dengan cara membaca. Mungkin nilai poin saja yang kita munculkan, sehingga semua peserta sudah bisa tahu berapa hasil yang didapatkan. Oke, kalau sudah selesai, kita masuk ke pertanyaan kembali. Di sini kita membuat satu pertanyaan. Pertanyaan ini bisa kita ketik ataupun bisa kita copy paste dari bahan yang telah kita siapkan. Misal di sini kita mengambil soal dari Google. Kita coba cari soal bahasa Indonesia. Kelas SMK. Kita pilih sebagai contoh ya. Pastikan soal beserta kunci jawabannya. Oke, kita coba buka. Di sini soal yang kita butuhkan. Ini soalnya kita apakah sudah dapat atau belum? Sudah ada. Contoh, kita akan mengambil 5 buah soal dengan masing-masing poin 2. Sehingga nilai keseluruhan 10. Sini ada soal pertama. Soal pertama ini kita bisa pindahkan dulu soalnya, boleh dipindah ke Microsoft Word ataupun sobat tutor bisa langsung untuk copy paste pada bagian ini. Saran saya pastikan soalnya itu yang telah memiliki formatting yang sesuai. Anggap aja kita akan mengambil soal ini kurang lebihnya 5 soal. Kita akan copy dulu soalnya sampai 5. Kita akan copy, kemudian kita masukkan ke Microsoft Word. Kita akan cari di mana Microsoft Word-nya. Kita klik ke AVP yang ada di sini. Kita masuk, kita cari Microsoft Word-nya.
Ada di mana Microsoft Word-nya? Ada di sini, kita klik. Kemudian kita tinggal paste saja di Microsoft Word ini sehingga soalnya sudah terkunci ada di masing-masing PC atau laptop Sobat Tutor. Di sini saya akan mencontohkan penginputan satu soal saja. Penginputannya kita ambil dulu yang bagian soal nomor 1. Kita ambil di sini. Tanggapan, penolakan, dan lain sebagainya kita copy, kita masuk ke drive di sini ke formulir tadi, kita masukkan di bagian pertanyaan. Kemudian opsinya kita tentukan yang ada di sini. Opsinya itu di sini ada opsi A sampai E. Kita copy, kita masukkan kembali ke opsi ini, kita pastekan juga. Nah, untuk Sobat Tutor, pastikan option masing-masing telah dihilangkan. Jangan sampai optionnya masih ada. Kita hilangkan karena di sini pemilihan optionnya akan diacak. Setelah selesai, kita masuk ke kategori wajib diisi. Kemudian kita pastikan di sini soalnya itu sudah memiliki poin, maka setelannya kita rubah di sini untuk setelannya menjadi tampilan-tampilan yang dibutuhkan. Oke Sobat Tutor, kita lanjut. Setelah kita setting dari setelan, maka kita udah membuat soal dan jawabannya. Kita akan menentukan bagian poin jawaban yang benar. Di sini kita cukup klik kunci jawaban di bagian bawah soal, kita berikan poin sesuai dengan kesepakatan tadi. Kita akan memberi 2 poin per satu pertanyaan dengan jawabannya E. Kita klik bagian E dan selesai. Maka dengan jelas di sini sudah kita tahu poinnya 2 dan jawabannya E. Dan Sobat Tutor bisa langsung klik plus, kemudian menambahkan soal berikutnya dengan cara yang sama. Sampai ke 5 soal yang telah kita simpan ini semuanya terinput ke Google Formulir di sini. Kemudian maka setelah selesai semua hasil yang ada di sini, kita kasih nama bahasa Indonesia. Kita cukup close saja. Anggap ini semua kita telah mengerjakan 5 pertanyaan dengan poin hasilnya di sini menjadi 10 ya. Pastikan diperlihatkan poin di sininya total 10. Kita cukup close saja, maka otomatis tersimpan di Google Drive Sobat Tutor masing-masing. Kita langsung buka, kita lihat, kita search aja di sini tadi namanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita cukup search, kita cari bahasa Indonesia. Kita tunggu beberapa saat. Untuk proses loading dari Google Drive ini tergantung dari kuota ataupun WiFi masing-masing Sobat Tutor. Jadi mungkin nanti ada yang cepat, ada yang lambat, itu dikembalikan ke settingan dari kuota masing-masing. Oke Sobat Tutor, biasanya ketika kita melakukan sebuah proses di Google Drive, maka yang terakhir dilakukan itu akan muncul di bagian atas. Jadi untuk filenya itu langsung saja kita ambil di bagian atas. Di history yaitu kita pastikan judulnya sama. Kita klik kanan, kemudian kita klik bagikan. Di sini kita akan mengatur setelannya sesuai dengan kebutuhan. Jika Sobat Tutor seorang guru, biasanya dianjurkan untuk melaporkan hasilnya ke operator. Tentunya operator ini nanti akan memiliki hak akses dari pekerjaan Anda. Pertama kita siapkan dulu namanya. Misalkan di sini kita akan mengirim ke salah satu email yang ada di sini. Anggap aja ini email operator. Kemudian kita di sini akan merubahnya setelannya menjadi editor.
setelannya menjadi editor, sehingga dari operator ini sudah bisa mengakses dan mengedit dari tugas-tugas ini. Kemudian kita klik aja kirim. Mungkin sebelumnya kita salin linknya dulu, kita kirim, sehingga kita tunggu sampai proses selesai. Di sini telah diperbaiki, linknya kita masukkan ke sini, kita simpan. Dan nantinya link ini juga bisa disampaikan lewat WhatsApp ya ke bagian operator, sehingga operator bisa langsung membukanya. Mungkin itu kurang lebihnya sobat tutor, dimanapun Anda berada. Pastikan kalian semua mencobanya, dan jikalau ada hal-hal yang membingungkan, silakan langsung komentar pada kolom komentar agar kami di sini bisa menanggapinya. Dan jangan lupa sebelum saya akhiri, pastikan kalian telah melakukan subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih sobat tutor dimanapun Anda berada, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.